mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kehidupan setelah kematian. Ya pastinya ini tidak bisa selesai dalam satu pertemuan, tapi ada beberapa seri ya, karena perjalanan yang cukup panjang digambarkan di dalam kehidupan setelah kematian ini. Namun saya akan awali dari apa pentingnya kita membahas tentang masalah ini. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat yang menjadi dasar pembahasan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kufur kepada Allah padahal kamu itu tadinya mati? Kemudian Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan kembali, dan kamu dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi fase perjalanan kita ini dari tidak ada, kemudian Allah adakan, kemudian Allah tiadakan lagi, kemudian Allah adakan lagi, ya, sampai kepada Allah kala kita kembali. Jadi kita hidup ini awalnya memang tidak ada. Ya, maka ada pendapat para ulama, ini bukan hadis, tapi kalau seandainya kita melihat dari keterangan-keterangan yang ada bahwa langit itu 7 lapis, bumi juga 7 lapis, kemudian hari itu ada 7, ya. Dan dari semua keterangan ini para ulama berpendapat karena memang ini kita berpindah ya dari alam satu ke alam yang lain sebanyak 7 kali perpindahan. Jadi ini pendapat para ulama saja ya. Kalau dikaitkan dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kemudian hari ada 7, ya ini sama dengan perjalanan kita dari alam ruh sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, perpindahannya sebanyak 7 kali. Ya, jadi kita hitung dari alam ruh, alam janin, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, kemudian alam mahsyar, kemudian sirat, sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kali perjalanan. Ya, itulah yang akan kita bahas selama dalam tema kehidupan setelah kematian. Jadi 7 kali perpindahan. Nah, kita hari ini sudah berada di alam dunia pastinya. Alam ruh kita sudah lewat. Berapa lama di alam ruh? Wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas Allah menciptakan ruh, dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, qabla khamsuna alfasanah qabla yakhluqas samawati wal ard. Allah menciptakan ruh 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ruh lebih dahulu diciptakan daripada langit dan bumi atau alam semesta. Tapi keluar ke dunianya, proses ke dunianya ini tidak sama. Ya, artinya setiap orang ada masanya. Yang jelas ruh kita sudah lewat dan hari ini kita berada di alam dunia. Tapi sebelum alam dunia kita harus masuk ke mana? Ke alam janin. Ya, alam ruh sudah kita lewat, alam janin kita juga sudah lewat. Ya, alam janin berapa lama? 9 bulan. Ya pada umumnya 9 bulan 10 hari itu alam janin. Dan setelah dari alam janin kita keluar ke alam dunia. Hari ini kita berada di alam dunia. Jadi kita sudah lewat
melewati 3 alam. Alam roh, alam janin, dan alam dunia hari ini. Ya, dunia masih belum kita tinggalkan karena kita masih hidup sampai hari ini. Jadi alam dunia ini status kita adalah seorang musafir. Ini pernah saya sampaikan pertemuan yang lalu. Rasulullah mengatakan kullukum musafirun. Kalian itu adalah musafir kata Nabi. Setiap kalian itu musafir. Sampai kapan? Lalu dijawab hatta waqata qadamaika bil jannah, sampai kaki Anda menginjak surga. Sebelum kaki kita menginjak surga, maka kita musafir. Ya, musafir itu maknanya orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya, musafir itu ada yang musafir qorib, yang dekat, ada musafir ba'id, yang jauh. Yang dekat itu adalah di dunia. Ketika kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya musafir yang dekat. Tapi yang jauh itu diawali dari alam barzah sampai ke surganya Allah. Itulah hakikat musafir yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita sedang berada di mana? Di dunia. Saya akan sampaikan dulu, sahabat-sahabat yang semua dirahmati Allah. Dalam perjalanan, setiap perjalanan itu pasti ada yang namanya mikot. Mikot ini saya meminjam bahasa haji dan umroh ya. Teman-teman yang pernah haji atau umroh ada istilah mikot. Mikot itu satu tempat yang tidak boleh seseorang melewatinya. Artinya apa? Dia harus menemui yang namanya tempat itu. Dia harus melakukan yang namanya mikot. Itu dalam ibadah haji atau umroh. Misalnya kalau dari Jakarta, dari Indonesia langsung ke Mekah tanpa transit, berarti mikotnya di pesawat. Ya, ya ada dari Madinah mikotnya di Birun Ali atau Bir Ali. Itulah mikot. Kalau tidak mikot, ibadah haji dan umroh sah nggak ibadah? Tidak, karena itu bagian dari rukun yang harus dilewati dan harus dijalani oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umroh. Nah, dalam proses kehidupan kita itu juga ada mikot. Semua pasti melalui masa ini. Semua pasti melalui proses ini. Maka disebut mikot. Tidak boleh kita tidak melewati proses ini. Ya, contoh, kalau seandainya teman-teman saya tanya, mungkin nggak ada orang dari alam ruh ingin pindah ke alam janin tanpa melalui proses ada seorang suami, ada istri, lalu melakukan hubungan. Mungkin nggak? Mustahil. Ya, jadi itulah yang namanya mikot. Dari alam ruh pindah ke alam janin harus ada suami istri, ya, harus ada laki-laki perempuan menikah, setelah itu berhubungan, barulah istri ini hamil, dan di dalam kehamilannya itulah ada janin. Itulah yang disebut mikot. Jadi semua ada mikotnya. Nah, kemudian proses dari alam janin menuju alam dunia itu juga ada mikotnya. Tidak mungkin hamil tiba-tiba begitu pagi itu bayi sudah ada di sampingnya tanpa ada melalui proses atau mikot. Ya, apa prosesnya? Proses dari alam janin ke alam dunia namanya wiladah. Wiladah itu kelahiran, ya. Wiladah itu kelahiran. Bahkan ada pepatah Arab yang luar biasa, syair, ini indah sekali syairnya, yang mengingatkan kita, jadi renungan, dikatakan waladatka ummuka ya bana adama bakian wan nasu haulaka yatahaquna sururan. Ikhris ala amalin takunu bihi idan wan nasu haulaka yabkuna masruran. Ya waladatka ummuka ya bana Adam, wahai anak Adam, kamu telah dilahirkan ya oleh ibunda kalian dalam keadaan menangis. Sementara orang-orang sekeliling Anda tertawa bahagia. Kan? Jadi kalau ada bayi dilahirkan, pasti bayinya nangis. Itu bayi yang normal. Tapi sekelilingnya bahagia. Kenapa? Karena menyambut kelahiran si bayi tadi. Saking bahagianya, dia senyum. Gak ada orang lahiran sekelilingnya nangis, tidak ada. Pasti bahagia. Tapi ingat, kata pepatah ini mengatakan setelah bayi ini tumbuh, ya, jadi balita, batita, balita,
tumbuh menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa. Nah, ketika sudah usia balik, ya maka tanggung jawab ada di dalam dirinya. Nah, apapun perbuatannya, maka dia akan menanggung daripada apa yang telah diperbuatnya. Kalau kebaikan, mendapat pahala, ketika keburukan mendapat dosa. Maka orang tua di sini berperan penting untuk mendidik anak, ya supaya anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena proses kematian nanti ini akan menentukan. Ya, kenapa syair ini berpesan? Anda ketika lahir dalam keadaan nangis, tapi orang-orang sekeliling Anda ketawa. Tapi ingat, ketika Anda nanti wafat, ketika Anda nanti mati, Anda harus tersenyum, sementara orang di samping Anda harus menangis. Itu artinya Anda sukses dalam hidup. Naudzubillah kalau ada orang lahirnya dengan matinya sama keadaannya. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya begini, ketika lahir dia nangis, orang-orang ketawa. Ketika dia wafat, dia juga nangis, orang-orang ketawa. Naudzubillah. Bahkan broadcastnya itu bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi alhamdulillah rabbil alamin telah wafat fulan binti fulan, ya jam sekian, sebabnya ini. Semua orang tertawa, bahagia menyambut kepergiannya. Naudzubillah. Ini orang yang celaka. Tanya ini syair, coba renungkan. Bagaimana caranya agar ketika kita wafat, kita senyum sementara orang menangisi kepergian kita. Maka tidak ada cara lain kecuali menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, itulah yang dikatakan apa? Mikot. Ya, bisa difahami ya sampai sini ya. Jadi semua ada apa? Ada mikotnya ya, dari alam ruh menuju alam janin harus ada pernikahan. Dari alam janin menuju alam dunia harus ada wiladah atau kelahiran. Ya, kalau ingin tahu prosesnya lebih jelas, teman-teman boleh dicatat surah Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ayat 14. Jelas Allah gambarkan di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Fa kasawna al-idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, surah Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ke-14. Ini adalah proses penciptaan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dijadikan saripati itu air mani, disimpan di tempat yang kokoh yaitu rahim. Ya, kemudian apalagi? Setelah itu jadilah segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu dijadikan segumpal daging. Jadi prosesnya saripati mani tadi disimpan di dalam rahim, kemudian berbentuk segumpal darah, barulah jadi segumpal daging, dan kemudian daging itu apa? Dijadikan tulang belulang. Jadi daging ada tulang belulang, ya setelah itu baru dibungkus dengan apa? Dengan eh, apa namanya? Kulit. Ya, jadi tadi segumpal daging itu dijadikan tulang, kemudian diberikan lagi daging, baru dibungkus lagi dengan kulit. Ya, itulah proses penciptaan manusia, sampailah kita keluar ke dunia ini, yang mana disebut dengan proses kelahiran. Itulah perjalanan kita. Nah, kelahiran ini, ketika kelahiran, Allah gambarkan dalam surah An-Nahl, ya, ayat ke-68 kalau tidak salah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ya, jadi Allah keluarkan kalian dari perut ibunda kalian tidak tahu apa-apa. Jadi kita lahir ini dalam keadaan bodoh. Semua orang manusia ketika dilahirkan la ta'lamuna syai'an kata Allah. Kita nggak tahu apa-apa. Wa jalalakumus sam'a, tapi Allah jadikan kita ini apa? Telinga. Dikasih telinga sama Allah. Wal absar, dan dikasih mata sama Allah. Wal afidah, dikasih hati atau akal. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kata Allah. Nah, inilah proses keluarnya kita dari yang namanya alam janin. Nah, kemudian setelah kita hidup di dunia, ya hari ini kita di dunia.
berapa lama di dunia? Wallahu a'lam. Ya, ketika dikatakan di alam ruh, wallahu a'lam berapa lama? Namun yang jelas 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah ciptakan ruh. Kemudian di alam janin 9 bulan. Ya, paling banyak mayoritas ada yang 7 bulan, yang bahkan lebih. Ketika di alam dunia, wallahu a'lam, semua manusia memiliki apa masa waktu yang tidak sama. Ini yang namanya qada dan qadarnya sudah ada. Ada yang baru lahir wafat, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang bahkan 80 tahun, ada yang 100 tahun. Ya, semua masalah kematian hanya Allah yang tahu. Namun, ya, yang pasti ketika sudah hidup di dunia, pasti kita merasakan yang namanya kematian. Jadi setelah proses dunia tadi, maka dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 15-nya, Al-Mu'minun ayat 15-nya Allah mengatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Ya, setelah kalian tadi hidup di dunia, maka sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati, kata Allah. Jadi ini jaminan dari Allah, bukan saya mengatakan. Jadi siapapun pasti akan mengalami kematian. Dan Allah kuatkan lagi dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami kematian. Kayak inilah proses fase setelah kehidupan. Kehidupan setelah kematian. Ya, tidak ada kehidupan ya kecuali setelah kita mengalami kematian. Jadi kehidupan yang kedua itu harus melalui mikot, namanya kematian. Ya, ulangi lagi. Alam janin. Ingin masuk ke alam ruh, ingin masuk ke alam janin, harus ada pernikahan, ada hubungan. Setelah di alam janin, ingin pindah ke alam dunia, ada proses wiladah atau kelahiran. Dan setelah hidup di dunia, ingin pindah ke alam barzah, maka harus ada proses atau mikot namanya al-maut atau kematian. Kita akan lihat sekarang kematian. Apa itu kematian? Ya, kematian itu digambarkan adalah berpisahnya ruh dan jasad. Itulah kematian. Berpisahnya antara ruh dan jasad, maka itu yang dikatakan kematian. Tapi kematian ini, teman-teman, kematian terbagi menjadi 3 bagian. Ada 3 jenis kematian. Para ulama mengatakan ada yang dikatakan mati syahid, ada yang mengatakan husnul khotimah, kemudian ada yang dikatakan su'ul khotimah. Ya, syahid, husnul khotimah, kemudian su'ul khotimah. Apa itu mati syahid? Ya, mati syahid itu adalah kematian yang kematian yang disaksikan, ya. Syahid itu maknanya ya disaksikan. Artinya ini adalah wafatnya yang sangat memiliki derajat yang tinggi. Itulah mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid ini tidak merasakan sakitnya sakaratul maut kecuali seperti digigit seekor semut. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang mati syahid. Ya, tapi mati syahid ini sebetulnya kalau kita lihat Al-Qur'anul Karim, ini tidak mati sebetulnya. Hanya secara zahir dunia saja mati, tapi sebetulnya tidak mati. Lihat dalam surah Al-Imran 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah. Ya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatam bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, kata Allah. Ya, janganlah kamu mengira orang-orang yang mati dalam keadaan syahid atau mati di jalan Allah ini, ya, dia mati. Ya, kenapa? Karena dia itu sebetulnya hidup di sisi Allah. Apa tandanya dia hidup? Apa buktinya dia hidup? Lihat ujung ayatnya. Inda rabbihim yurzaqun. Itulah dalil kenapa dikatakan orang yang mati syahid itu tidak mati. Karena tidak mungkin orang yang mati mendapatkan rezeki dari Allah. Ini yang membuat ayat ini menjadi kuat. Ya, ternyata orang yang mati syahid Allah masih berikan rezeki. Artinya tidak mungkin orang itu hidup tanpa dengan rezeki. Kenapa kita ini wafat? Karena rezekinya habis.
Kalau rezekinya habis, usia habis. Makanya dikatakan rezeki itu datangnya lebih cepat daripada ajal. Nah, ketika orang ini sudah mati, rezekinya habis. Tapi orang-orang yang mati syahid, Quran menggambarkan dia tidak mati, tapi dia hidup di sisi Allah. Kenapa? Karena dia mati di jalan Allah. Itulah mati syahid. Mana buktinya? Buktinya adalah Allah masih memberikan dia rezeki. Itu mati syahid. Dan kalau ingin meraih mati syahid, para ulama menggambarkan terus minta kepada Allah dalam doa kita. Allahumma rizukna syahadah. Ya Allah, karuniakan kami mati syahid. Mati syahid ini urusan Allah memang. Bisa jadi dengan doa-doa kita, kita bisa mati walaupun dalam keadaan di atas kasur. Bisa mati syahid maksudnya walaupun dalam keadaan di atas kasurnya. Karena doa-doa kita. Makanya jangan pernah tinggalkan doa ini. Allahumma rizukna syahadah. Ya Allah, jadikan kami atau rizkikan kepada kami, karuniakan kepada kami mati syahid. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesianya boleh, silakan. Setiap selesai sholat atau dalam sujud terakhir kita, ya. Tapi dalam sholat harus berbahasa Arab, ya. Tapi kalau di luar sholat boleh, silakan berbahasa Indonesianya, ya. Itu boleh. Itu mati syahid. Yang kedua, ada yang namanya wafat atau mati husnul khotimah. Husnul khotimah maknanya apa? Husnul itu baik, khotimah itu penutup. Ya, orang yang matinya husnul khotimah ini adalah orang-orang yang di ujung kematiannya amal soleh yang dilakukan. Itu namanya husnul khotimah. Misalnya ada orang wafat dalam keadaan sholat, wafat dalam keadaan mencari nafkah, itu kan ibadah. Wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, wafat dalam keadaan sedang berinfak, sedang puasa, sedang mengajar, ya, sedang belajar Al-Quran. Pokoknya dalam keadaan-keadaan yang baik-baik, itu namanya husnul khotimah. Dan cara mendapatkan ini adalah tidak lain kecuali dengan cara istiqomah dalam beramal saleh. Karena perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, almar'u yamutu ma'asyalai. Seorang itu akan diwafatkan tergantung kebiasaannya. Kebiasaannya ngapain nih? Kalau kebiasaannya main game, ya, jadi habitnya, kebiasaan, ya dia mati dalam keadaan main game. Kalau kebiasaannya mancing misalnya, sampai nggak pernah sholat, pokoknya jadi habit ini mancing. Kalau nggak mancing itu stres dia. Jadi dia akan mati dalam keadaan mancing. Ya, hobinya main gaple misalnya, naudzubillah, hobinya mabok, judi. Kalau kebiasaannya itu yang dilakukan, maka pastikan matinya seperti itu. Naudzubillah. Makanya kuncinya kalau ingin meraih mati husnul khatimah, istiqomah. Bahkan orang yang istiqomah ini, kenapa dijamin matinya husnul khatimah? Karena di dalam perkataan ulama, Allah akan memberikan bumbu ketika orang ini saat menjelang akhir kehidupannya. Jadi ada bumbu manis yang Allah kasih. Contoh begini, orang yang istiqomah, ketika dia ajalnya akan datang misalnya jam 2 siang. Misalnya, contoh, jam 1 ini sedang tidur sebetulnya. Tapi karena dia istiqomah, tiba-tiba jam setengah 2 tuh Allah bangunkan, lalu dia melakukan amal soleh, ya, sambil menunggu ajalnya datang. Pokoknya tiba-tiba tergerak hatinya bangun, kemudian wudu, baca Quran. Tiba-tiba bangun, dia ingin berbuat kebaikan, mungkin ingin menasihati orang atau ingin posting kebaikan, status terakhirnya kebaikan, atau telepon orang tuanya kalau masih hidup, atau silaturahim. Pokoknya ujung daripada kematiannya itu ditutup dengan kebaikan. Itu cara Allah, ya. Ketika kita sudah istiqomah, Allah yang menggerakkan hati kita. Maka mudah-mudahan kita meraih wafat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga ada wafat su'ul khotimah. Su'ul khotimah ini adalah lawan daripada husnul khotimah. Su maknanya buruk, khotimah penutup. Jadi su'ul khotimah adalah penutup yang buruk. Nah, ini tergantung amal soleh kita, tergantung amalan kita. Maksudnya kalau amalan kita baik, wafatnya baik. Kalau amalannya buruk, naudzubillah, wafatnya buruk. Ya, dan banyak sekali penyebab daripada su'ul khotimah. Ya, diantaranya disampaikan oleh para ulama, ketika orang ini durhaka kepada orang tua. Ini
adalah peluang untuk wafat su'ul khatimah. Kemudian dia minum minuman keras, ya, kemudian dia menyakiti tetangganya dengan lisannya ataupun gerak-geriknya, ya, kemudian dia tidak berlaku adil kepada siapapun. Ya, ini adalah peluang untuk wafat su'ul khatimah. Insya Allah nanti kesempatan yang lain kita membahas tentang penyebab daripada su'ul khatimah. Ya, ini hanya sekedar mengetahui bahwa kematian itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang namanya mati syahid, ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Nah sekarang, sebelum orang ini mengalami kematian, ada proses atau mikot yang tadi kita bahas, namanya apa? Sakaratul maut. Sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Kalau kematian, ya tadi dikatakan terpisahnya jasad dengan ruh. Itulah kematian. Tapi kalau sakaratul maut, ini adalah proses keluarnya ruh dari jasad. Itu sakaratul maut. Bisa dibedakan ya. Jadi kalau sudah keluar namanya kematian atau al-maut. Tapi ketika proses ruh yang keluar dari jasad, itu namanya sakaratul maut. Ya, sakaratul maut. Nah sekarang berbicara ruh kita. Karena sakaratul maut itu identiknya keluarnya ruh dari jasad. Berbicara tentang ruh, ruh ini semakin lama nempel di dalam tubuh akan semakin sulit untuk keluar. Ya, makanya orang yang usianya masih anak-anak itu mudah sakaratul maut karena ruhnya masih baru. Ya, bagaimana kalau ruh itu sudah nempel, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 80 tahun, semakin lama semakin sulit. Perumpamanya begini, kalau ada kertas, kita kasih lem, kemudian kita tempel di kayu, ya, kira-kira semakin lama kertas ini melekat, dia akan semakin sulit nggak dicabut. Dia akan sulit. Beda dengan kertas yang dikasih lem tadi, baru ditempel, kemudian langsung ditarik, akan mudah menariknya. Itulah gambaran ruh. Ya, maka tidak tidak heran kalau seandainya dikatakan yang namanya sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengalami ini. Rasulullah itu orang yang paling bertakwa di muka bumi ini. Orang yang paling soleh, paling dermawan. Akhlaknya luar biasa. Tapi merasakan yang namanya sakaratul maut. Bahkan Rasulullah saat itu, ketika dalam keadaan sakaratul mautnya, Rasulullah minta kepada putrinya, Fatimah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Fatimah, subbu alayya ma'ul bardah. Ya Fatimah, basuhkan ke wajahku ini air yang dingin. Karena apa? Karena merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Rasulullah sampai mengatakan innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian ini memiliki rasa sakit yang sangat luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Kalau teman-teman ingin tahu gambaran sakitnya sakaratul maut, dikatakan ada dalam riwayat, ini kisah seorang sahabat yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As ini sahabat yang luar biasa. Sahabat yang dalam kehidupannya selalu mencari ilmu, kalau tidak mencari ilmu, mengamalkan ilmu. Pokoknya sahabat ini cuma 2 yang selalu dilakukan. Mencari ilmu ataupun mengamalkan ilmu. Itulah Amr bin As radhiyallahu anhu. Sampai pada doanya Amr bin As ini meminta kepada Allah saat itu, ya Rabb, kata Amr bin As, aku meminta kepadamu seandainya aku nanti dalam keadaan sakaratul maut, ya mudah-mudahan ada seseorang di sampingku. Ada seseorang yang berada di sampingku. Doanya ini didengar oleh putranya dan putranya mengaminkannya. Amin, kata putranya. Lalu putranya bertanya, ya abati, wahai ayahku, kenapa engkau meminta seperti itu? Kenapa engkau minta di saat sakaratul mautmu, ada orang yang berada di sampingmu? Apa kata Amr bin As? Nanti kamu akan tahu jawaban. Masya Allah. Sehingga sampailah di suatu hari Amr bin As mengalami sakit yang menyebabkan kepada kematiannya. Maradul maut. Ya, sakitnya yang menyebabkan kepada kematian. Begitu sakit yang sangat dahsyat sekali Amr bin As ini. Tiba-tiba anaknya datang, berada di samping. Dan Allah mengabulkan permohonan Amr bin As. Ketika dalam keadaan sakit, ada seseorang di sampingnya. Dan ternyata yang berada di sampingnya adalah anak yang mengaminkan doanya. Masya Allah, Allah kabulkan.
Lalu Amr bin As saat itu mengalami apa? Sakaratul maut. Lalu mengatakan, "Wahai anakku ya bunai, kenapa aku ingin didampingi saat sakaratul maut?" Lalu anaknya mengatakan, "Kenapa? Kenapa ayah? Kenapa ingin didampingi?" Amr bin As mengatakan, "Aku hanya ingin menyampaikan ilmu sebelum aku ini wafat, yaitu ilmu tentang bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut." Masya Allah. Jadi menjelang wafatnya saja, yang namanya Amr bin As itu masih ingin berbagi ilmu. Luar biasa. Dan hari ini ilmunya sampai kepada kita. Bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut. Ya, ini yang paling sahih hadisnya, keterangannya. Ya, ini yang paling apa namanya eh, jelas rasa sakitnya karena yang menceritakan adalah yang merasakannya. Amr bin As radhiyallahu anhu. Lalu apa yang dirasakan? Ketika tiba sakaratul mautnya, Amr bin As mengatakan kepada anaknya, ya bunai, sambil nafasnya terengah-engah. Ya. Kemudian anaknya mengatakan, wahai ayahku, apa yang engkau rasakan? Apa yang engkau rasakan? Lalu Amr bin As mengatakan, wahai anakku, aku ini merasakan seperti ka'anni ajlisu, seperti aku ini duduk di atas bara api yang cukup panas. Ya Allah, inilah yang dirasakan Amr bin As saat sakaratul maut. Yang pertama yang dirasakan adalah seperti duduk di atas bara api yang cukup panas. Kita kalau terkena puntung rokok saja, api rokok saja, panasnya luar biasa. Ini duduk di atas bara api yang cukup panas, yang merah. Lalu yang kedua, sambil terengah-engah nafasnya, semakin terengah-engah, putranya bertanya, wahai ayah, apa yang kamu rasakan lagi? Apa yang kau rasakan? Amr bin As mengatakan, ka'ani asummu alas sambil ibrah. Ya, wahai anakku, ya budai, aku seperti bernafas di lubang jarum. Subhanallah. Bernafas di lubang jarum. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Kita bernafas di satu kamar, tidak ada udara yang masuk saja, itu sudah berat. Ya, kita pakai masker saja itu udah berat. Kita lari pakai masker, coba. Oksigen tidak akan masuk. Ini seperti bernafas di lubang jarum. Itu yang dirasakan Amr bin As radhiyallahu anhu. Lalu yang ketiga, ya, semakin terengah lagi nafasnya. Kemudian putranya bertanya, ya abati wahai ayahku, apa yang kau rasakan sekarang? Sampaikan wahai ayahku. Lalu Amr bin As memberikan gambaran, ya bunai, sambil terengah nafasnya. Ya bunai, aku seperti kalau ada paralon, saya gambarkan, ada paralon, kemudian tangan kita masuk ke dalam paralon, kemudian ada paku di atasnya, ditusuk tembus sampai ke tulang, bahkan sampai ke bawah, semua ditusuk-tusuk seluruh anggota tangan kita dan tubuh kita ini. Kemudian tangan ini apa? Begitu di dalam paralon tadi, tangan ini ditarik keluar dalam keadaan yang masih tertusuk paku. Itulah yang dirasakan Amr bin As. Maka ada keterangan yang mengatakan sakaratul maut itu seperti apa? Ditebas dengan 700 pedang. Ya, di apa? Kita dipotong-potong, ditusuk-tusuk sebanyak 700 pedang. Atau dikuliti seperti binatang yang dikuliti hidup-hidup. Itulah rasa sakit Amr bin As. Kemudian begitu ingin menyampaikan rasa yang dialami, yang keempat, ruhnya sudah keluar. La ilaha illallah, wafatlah Amr bin As radhiyallahu anhu. Itulah sakitnya sakaratul maut yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan hari ini kita tahu. Nah, pertanyaannya sekarang, di mana letak ruh ini? Jadi ketika ruh tadi keluar, yang namanya sakaratul maut dan rasa sakitnya luar biasa, pertanyaannya, di mana letak ruh? Kalau kita mungkin selama ini mengira ruh itu adanya di jantung, Ustaz. Karena kalau ada orang yang anfal itu di pompa jantungnya supaya apa? Dia berdetak lagi. Mungkin itu yang kita kira. Atau ada yang mengatakan ruh itu di sini, Ustaz, di hidung, di mulut. Makanya orang yang sesak itu dikasih apa? Uap atau dikasih oksigen. Ya. Mungkin ada yang mengatakan ruh itu di mana? Di tangan atau di mana? Di kaki atau di kepala. Daripada bingung, kita melihat dari keterangan yang disampaikan oleh seorang ulama, Syekh Zindani, ya.
rahimahullah taala. Syekh Zindani memberi gambaran yang sangat mudah sekali untuk difahami. Kalau ditanya di mana letak ruh, itu perumpamaan seperti kalau ada gelas, ya, ada gelas kemudian diisi oleh air. Kalau jari saya masuk ke dalam gelas, ketika jari saya basah, maka di situ ada air. Bisa dipahami nggak teman-teman? Ya, ada gelas, kemudian ada airnya, kemudian kita masukkan jari kita, di mana jari kita basah, pasti di situ ada air. Itulah gambaran ruh. Ruh itu dalam tubuh ini, ya, digambarkan kalau seandainya dicubit atau dipukul dari semua tubuh yang ada ini, setiap merasakan sakit, maka disitulah ada ruh. Nah, ulangi lagi nih, supaya jelas. Perumpamaannya tadi seperti apa? Gelas yang diisi air, setiap jari masuk dan jari itu basah, maka di situ ada air. Setiap dipukul atau dicubit merasakan sakit, di situ ada ruh. Itulah ruh. Jadi di mana ruh? Di pipi bisa, di di punggung bisa, di perut bisa, di kaki ya ada ruh. Pokoknya setiap dicubit itu merasakan sakit, berarti ada ruh di sini. Ya, bisa dipahami ya. Itulah ruh. Kemudian apalagi? Yang merasakan sakit, ya itu berarti selama ini adalah ruh. Makanya tidur, orang yang tidur, ya dia tidak merasakan sakit. Dia dipukul, dia nggak sakit ya. Kalau mukulnya keras, bangun dia. Maksudnya dia dikelitikin, kadang tidak merasa. Kadang diomongin juga tidak merasa. Karena apa? Ruhnya keluar. Karena tidur ini disebut dengan akhul maut atau saudaranya kematian. Ya, jadi kalau kita ini ingin tahu yang namanya ruh, gampang. Kalau dipukul ada sakit, di situ ruh. Ya, artinya yang merasakan rasa sakit itu sebetulnya ruh, bukan jasad. Makanya orang mati itu nggak merasakan sakit. Ya kan? Orang mati itu nggak merasakan sakit. Mau dikelitikin, mau dipukulin, dia nggak merasakan sakit. Kenapa? Ruhnya sudah keluar. Ya, teman-teman kalau mimpi, pernah mimpi kan? Kalau mimpi buruk lagi tidur, mimpi dikejar-kejar anjing galak misalnya. Ya, itu yang capek itu apa kira-kira? Badan atau ruhnya yang capek? Badan. Ya kita akan merasa bangun tuh ngos-ngosan. Padahal apa? Yang dikejar itu ruhnya. Ya, makanya dikatakan apa? Yang namanya ruh itu adalah yang merasakan sakit. Dan istirahatnya ruh itu ketika kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ruh istirahat. Ketika teman-teman majelis taklim seperti ini, ya mendengarkan kajian, itu ruhnya sedang istirahat. Walaupun jasad kita tidak istirahat, tapi ruh sedang istirahat. Kemudian sholat, ruh juga istirahat. Makanya Rasulullah SAW ketika masuk waktu sholat, apa yang dikatakan Rasulullah kepada Bilal? Rasulullah mengatakan, ya Bilal, arihni ya Bilal. Bilal, istirahatkan aku ya Bilal. Karena apa? Sholatnya Nabi itu adalah istirahat. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, ya itulah ruh, gambaran ruh. Jadi ruh ada di mana? Ruh ada di setiap tubuh yang merasakan sakit. Nah, keluarnya ruh dari mana? Keluarnya ruh adalah dari ubun-ubun. Persis seperti ruh ketika dimasukkan. Teman-teman kalau punya anak kecil, bayi baru lahir itu ubun-ubunnya belum nyatu dia. Ya, itulah tempat ruh ditiupkan saat itu. Sebagaimana Nabi Adam ketika diciptakan, ruhnya ditiupkan dari ubun-ubunnya, kemudian masuk ke dalamnya sampai di hidungnya Nabi Adam bersin. Maka Allah mengajarkan apa? Qul alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang mendengarkan yarhamukallah. Ya, jadi adab bersin itu bukan dari Rasulullah, ya, tapi dari zaman Nabi Adam itu sudah diajarkan. Ya, Rasulullah menyempurnakan, mengajarkan juga, tapi adab bersin ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam diciptakan. Karena yang pertama kali bersin itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Itulah ruh. Bisa difahami ya. Jadi proses ruh tadi
proses proses kematian itu adalah terpisahnya ruh dari jasad. Proses sakaratul maut itu adalah keluarnya ruh dari jasad. Seperti apa keluarnya? Gambarannya adalah seperti yang diriwayatkan oleh kisah Amr bin As radhiyallahu anhu dan putranya, dan sakitnya yang sudah kita dengar, ya, dan Rasulullah pun mengalaminya, dan ruh ini keluar dari yang namanya apa? Ubun-ubun. Itulah ruh. Nah sekarang kalau mengutip dari kitab Ruh yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kitab Ruh, ya, bagaimana proses keluarnya ruh dalam kitab Ruh. Nah, tadi melihat daripada apa? Riwayat asarnya sahabat Amr bin As, sekarang kita lihat dari kitab Ruh, bagaimana proses keluarnya ruh. Ya, ini ada dua keadaan. Yang pertama, keluarnya ruh dari jasad orang soleh. Yang kedua, keluarnya ruh dari jasad orang yang tidak soleh. Seperti apa nanti keadaan? Karena sebetulnya Al-Quran sudah menggambarkan dengan jelas. Ada dalam surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta. Wan-nazi'at. Nazi'at atau naza'a itu adalah apa? Menarik. Gharqa itu dengan keras, dengan paksaan. Jadi kalau ada meja itu dipaku, ya teman-teman memaku meja sampai paku itu masuk ke dalam meja, semakin dalam itu paku akan semakin sulit kita tarik. Kita butuh alat pastinya. Ya, mungkin dengan linggis, kalau semakin dalam dengan linggis, ya semakin dalam lagi dengan apa? Mungkin dengan alat berat kita tarik. Kalau sudah semakin dalam tidak bisa, minta tolong sama limbat. Ya, itu gambaran apa? Keras menarik paku. Itulah hakikat ruh nanti. Kalau ruh ini yang ada dalam jasad orang yang tidak soleh, ya seperti Fir'aun yang sudah tenggelam kepada dunia. Naudzubillah, Fir'aun dikatakan dalam Al-Quran, wa idza adrokahul gharaq, kata Allah. Fir'aun ini ditarik ruhnya tapi dengan cara ditenggelamkan di dasar lautan. Kenapa? Karena dia sudah tenggelam dengan dunia. Begitupun Qarun. Qarun dicabut ruhnya tapi ditenggelamkan ke dasar bumi. Kenapa? Karena dia sudah tenggelam dengan dunianya. Jadi mengerikan sekali. Naudzubillah. Ini gambaran dalam surah An-Nazi'at. Ya, dia apa? Ditarik dengan paksaan. Nah, ada yang kedua, wan-nasyitati nashta. Nah, ini ruh yang apa? Orang-orang soleh pasti. Ketika ditarik tidak perlu dengan paksaan, hanya seperti apa? Tali sepatu. Teman-teman kalau punya sepatu, kita kalau mengikat sepatu itu biasanya dengan simpul yang hidup, ya kan? Nggak ada orang ikat sepatu dengan simpul yang mati, dia akan sulit untuk membukanya. Biasanya dengan simpul yang hidup, kemudian apa? Kalau ingin membuka, maka cukup ditarik salah satu dari simpul itu, maka akan terurai dengan mudah. Itulah gambaran ruh orang-orang soleh, orang-orang beriman. Hanya cukup malaikat menarik dengan perlahan-lahan. Ya. Lalu mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Keluar ini ruh dengan mudah. Ya, kita ada di mana? Makanya Quran berpesan kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 102. Ini terus disampaikan oleh para khutbah ya ketika hari Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah Anda kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah Anda mati kecuali dalam keadaan muslimun. Muslimun itu maknanya pasrah. Artinya husnul khatimah. Nah, makanya kalau ingin meraih daripada wafat muslimun, syaratnya adalah haqqa tuqatih. Ya, jadi ayat ini sebetulnya menggambarkan visi dan misi kehidupan kita. Apa visinya? Visinya adalah wala tamutunna illa wa antum muslim. Visi itu tujuannya. Ya, gongnya itu adalah mati dalam keadaan muslimun. Kemudian misinya apa? Langkahnya apa? Misi itu langkah. Misinya adalah ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi kalau ingin kita ini matinya muslimun,
Jadi harus hidupnya takwanya dengan sebenar-benar takwa. Maka ini yang disebut dengan hidup mulia mati indah. Masya Allah. Inilah hidup mulia mati indah. Nah, kemudian bagaimana proses keluarnya ruh orang soleh? Bagaimana prosesnya? Nanti ya kalau seandainya sakaratul maut, ya subhanallah, orang yang soleh ini akan didatangi oleh siapa? Malaikat. Malaikatul maut, ya, malaikat maut Israel. Kemudian didampingi oleh malaikat yang namanya malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat. Jadi malaikat maut ketika menjemput atau mengambil nyawa seseorang selalu didampingi oleh malaikat. Kalau tidak malaikat rahmat, yaitu dengan malaikat laknat atau adab. Tergantung soleh atau tidaknya orang yang sakaratul maut. Nah, apa yang dilakukan oleh malaikat laknat, malaikat rahmat ini membawa apa? Hanut minal jannah, hanutil jannah. Membawa kain kafan dari surga. Masya Allah, untuk orang soleh. Lalu malaikat ini datang dengan apa? Dengan ucapan salam. Assalamualaikum fulan, disebut namanya. Ya, kalau namanya misalnya siapa? Ahmad. Assalamualaikum Ahmad Ahmad bin fulan, disebut namanya. Disebut nama orang tuanya. Masya Allah. Kemudian apa? Begitu malaikat ini datang, ruhnya apa? Ditarik. Dan tanda-tandanya orang yang sakaratul maut ini apa? Tatapannya sudah mulai kosong. Ketika malaikat ini datang, kalau tatapannya sudah mulai kosong, maka dilihat. Ini tanda sakaratul maut. Kalau teman-teman pernah melihat orang sakaratul maut, itu matanya itu seolah-olah dia seperti memandang, tapi kosong, dia jauh, apa tidak ada tatapan. Karena saat itu orang yang sakaratul maut, Allah buka hijab daripada matanya. Hijab itu apa? Batasan-batasan mata itu dibuka. Yang tidak tampak biasa dilihat, maka saat itu terlihat semuanya. Ada makhluk apapun terlihat, ada jin, ada setan pastinya. Pokoknya di balik dinding pun bisa terlihat oleh orang yang sakaratul maut. Makanya Quran mengatakan, fakashafna anka gita'aka fabasorukal yaumal hadid. Ya, Allah buka hijab mata kita ini. Makanya lihat ya, orang yang sakaratul maut itu matanya itu dia tajam, dia menatap tajam. Ya, kemudian apa yang kita lakukan? Maka orang-orang yang hidup saat itu, yang berada di sampingnya, ketika mata sudah kosong, maka segera talqin. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin orang-orang yang sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Telinga kanan, ya, cukup satu orang, yang lain mendoakan. Yang lain cukup doakan Allahumma hawwin alaihi fi sakaratil maut. Kalau yang wafat, yang sakaratul maut perempuan, Allahumma hawwin alaiha fi sakaratil maut. Ya Allah, berikan kemudahan dirinya dalam sakaratul maut. Orang yang mentalkinkan cukup satu orang, ya, telinga kanan, tapi yang fasih talkinnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan apa? Jangan ikut logat-logat daerah. Kalau orang Sunda, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan begitu. Nanti nggak jelas dia. Ya, yang jelas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan buru-buru juga. Jangan sambil marah. Ya, pokoknya dengan sabar, talkin, ya. Dan tugas kita juga yang hidup, tolong jangan sampai matanya memalingkan ke arah kiri. Kenapa? Karena di sana apa? Inna syaitona yuwaswisu bilahdotil akhirah. Setan itu apa? Menjerumuskan atau yuwaswis, menggoda di apa? Di akhir daripada sakaratul maut, akhir kehidupannya. Jadi yang namanya setan, kesempatan paling akhir itu menggoda manusia saat sakaratul maut, dan itu adalah serangan yang dahsyat dari setan. Dia akan mengatakan apa? Fulan, aku ini adalah Tuhanmu yang selama ini engkau ibadahi. Aku ini adalah Rabbul Alamin. Dia akan mengatakan seperti itu. Dan orang-orang yang tidak tahu ilmunya, na'udzubillah, dia akan mengatakan apa? Oh ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Ya Rabb, engkau Tuhanku. Tolong aku. Dia akan mengatakan seolah-olah itu adalah Tuhannya. Padahal orang yang tahu ilmunya tidak akan mungkin jumpa dengan Allah di dunia. Itu adalah hal yang mustahil. Tidak ada mungkin. Kenapa? Karena jumpa dengan Allah nanti adalah di mana? Di surga. Jadi nggak ada jumpa Allah di dunia, itu nggak ada. Ya, makanya hati-hati. Ya, kalau nggak tahu ilmunya,
nanti akan mudah tertipu oleh siapa? Oleh iblis, oleh syaitan. Ya, ini terjadi kepada siapa? Paman Rasulullah SAW. Paman Rasulullah Abu Talib saat itu. Ketika dalam sakaratul mautnya, Rasulullah mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, kulli syai'an. Ucapkan sesuatu kata. Ya, uhajubika indallah. Yang kelak akan membuat hujah ya di hadapan Allah. Dengan kalimat ini aku bisa berhujah di hadapan Allah untuk menyelamatkan wahai paman. Apa kata Abu Talib? Abu Talib tetap berpaling ke kiri. Karena ternyata di sana ada siapa? Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Pokoknya abu-abu yang ada di sana mengatakan, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, apakah kamu ingin keluar dari agama nenek moyang kita atau nenek moyang kami? Lalu Abu Talib mengatakan dengan apa? Dengan waswis daripada paman-paman yang lain, Abu Talib mengatakan, ana ala millati abai. Aku berada dalam apa? Agama bapak moyang. Maka saat itu wafat dalam keadaan tidak beriman. Itu yang membuat Rasulullah sedihnya luar biasa karena pamannya yang selama ini menemani dakwahnya justru wafat dalam keadaan tidak beriman. Alhamdulillah. Ya, maka hati-hati. Kalau ada orang yang sakaratul maut, matanya sudah tatapan kosong, palingkan wajahnya dari arah kiri ke kanan. Ya, karena apa? Karena kalau dia tidak dipalingkan, setan terus akan menjerumuskannya, mengaku-ngaku bahwa setan itu adalah Tuhannya. Kalau dia tidak punya ilmunya, maka dia akan terjerumus ke dalam apa? Wafat su'ul khotimah. Dan ingat, saya katakan sekali lagi, mustahil jumpa dengan Allah di dunia. Mustahil. Nabi Musa tidak bisa jumpa dengan Allah di dunia. Rasulullah ketika menerima perintah sholat dalam perjalanan Isra wal Mi'raj hanya melihat cahayanya Allah, tidak jumpa dengan Allah. Karena apa? Karena jumpa dengan Allah hanya di mana? Di surga. Ya, ini mampir ke surga sebentar. Nah, ketika nanti semua penduduk surga masuk ke dalam surga. Lalu Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba aku, kata Allah. Is'aluni. Kalian minta kepadaku apa yang kau inginkan. Lalu kita ini, para penduduk surga mengatakan, ar-ridha minka ya Rabb. Ya Allah, kami minta ridhamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, ya ibadi, lau ma raditukum ma askantum huna. Wahai hambaku, kalau seandainya aku nggak ridho, kamu tuh nggak ada di surga. Itu kata Allah. Jadi kamu masuk surga itu Allah sudah ridho, aku sudah ridho. Maka Allah mengatakan, salni, tanya, minta yang lain. Minta yang apa yang kau inginkan. Lalu kita mengatakan, ya Rabb, sempurnakanlah nikmatmu ini dengan apa? Dengan perlihatkan wajahmu kepada kami. Jadi tidak ada nikmat yang paling sempurna kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kabulkan permintaan ini, dan nanti kita akan melihat wajah Allah di mana? Di surga. Dan kalau melihat wajah Allah di surga itu jangan takut nggak kebagian tempat. Karena apa? Seperti bulan purnama. Kalau ada bulan purnama, semua orang bisa melihat tanpa berdesak-desakan. Orang Bandung bisa lihat, orang Surabaya bisa lihat, orang Jogja bisa lihat, orang Cinere bisa lihat, orang Bintaro bisa lihat tanpa harus berdesak-desakan. Kenapa? Karena Allahu Akbar. Allah itu Maha Besar. Ya. Dan lihat apa yang terjadi. Begitu sudah melihat wajah Allah, Allah memperlihatkan wajahnya kepada kita di surganya kelak. Maka tidak ada satu kalimat yang kita ucapkan kecuali kalimat apa? Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahina rabbana bis salam, wa dakinal jannata daras salam, tabaraka rabbana wa ta'ala yadal jalali wal ikram. Masya Allah. Jadi ternyata doa ini yang kita baca setiap selesai sholat ini adalah doa ketika nanti kita melihat wajah Allah di surga. Maka mudah-mudahan yang sering mengucapkan ini setiap selesai sholatnya, kelak akan membacanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itulah keindahan, ya kenikmatan terbesar ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian apa yang terjadi setelah tadi matanya kosong tatapannya, kemudian ruhnya ditarik ya oleh malaikatul maut. Kemudian apalagi ketika dikatakan matanya jangan sampai berpaling ke sebelah kiri tapi palingkan ke kanan, dan orang yang sakaratul maut itu lisannya atau bibirnya itu kering karena hausnya luar biasa. Tapi nggak usah kasih air, jangan diambil minum, lalu cukup apa? Para ulama mengajarkan cukup dibasahi saja. Ya, ambil dengan jari lalu disentuhkan, dibasahi saja seperti menggunakan apa lipstik seperti itu, dibasahi saja itu sudah cukup.
Ya, kemudian apa? Sampailah ketika kakinya wal tafatis saku bisa. Ketika kaki sudah mulai seperti ini, ya, kakinya eh, bisa kanan naik ke atas ke kirinya, bisa dalam keadaan lurus seperti ini, dan bisa keadaan keras kaku seperti ini. Ketika sudah seperti itu, maka diamkan, jangan apa, terus tetap ditalkin, karena apa? Itu ruh sedang ditarik oleh malaikat, ruhnya sedang keluar, ya. Begitu sudah keluar ruhnya, ya, terus sampai naik sampai talkin masih tidak boleh berhenti terus, ya. Begitu sampai ke ubun-ubun terus tetap ditalkin, karena apa? Karena indera telinga kita itu adalah yang pertama kali aktif dan terakhir kali aktif, itu telinga, ya. Saya ulangi lagi nih, kenapa talkin itu tidak boleh berhenti walaupun ruh sudah keluar? Karena ternyata indera telinga ini adalah yang pertama kali aktif dan terakhir kali aktif. Makanya teman-teman kalau tidur nyalain jam waker, yang denger yang aktif duluan tuh pendengaran atau mata melihat. Pasti telinga dulu. Mata masih merem, tapi itu tangan sudah jalan-jalan mematikan alarm. Itu tandanya apa? Telinga yang aktif. Ya, bahkan telinga ini luar biasa. Setiap ayat Quran yang menggambarkan tentang panca indera kita selalu diawali dengan telinga. Coba dalam surah An-Nahl tadi katakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Wa ja'ala lakumus sam'a, telinga dulu, pendengaran, wal absar, barulah mata, wal afidah, barulah hati atau akal. Selalu telinga dulu. Bahkan ketika digambarkan untuk orang-orang yang apa? Mengalami kehancuran, mengalami penyiksaan oleh Allah. Allah mengatakan apa? Summum bukmun. Sumum, apa sumum? Sumum itu budek. Ya mohon maaf. Sumum itu budek, bukmun apa? Bukmun itu bisu. Barulah umyun itu adalah buta. Jadi telinga itu selalu duluan. Ya, makanya telinga itu apa? Paling pertama kali aktif dan terakhir kali aktif. Ini salah satu dari panca indera yang luar biasa. Ya, buktinya begini, coba ya. Kalau saya katakan tutup matanya, akan cepat kita menutup dan tidak bisa melihat apapun. Cepat. Indera mata cepat untuk kita arahkan. Tutup, tutup, tidak akan terlihat apapun. Begitupun lisan kita. Ketika saya katakan semuanya diam, tutup, akan diam, tidak bisa berkata-kata. Dengan cepat merespon. Tapi ketika dikatakan jangan dengarkan, tutup telinga. Begitu kita tutup, masih ada suara nggak kira-kira? Masih. Tidak bisa hilang sama sekali. Kenapa? Itulah dahsyatnya telinga. Makanya talqin tetap berjalan walaupun ruh sudah keluar. Nah, itulah gambaran proses keluarnya ruh dalam diri seseorang. Begitu sudah keluar, maka dibungkus oleh malaikat rahmat. Ini orang soleh. Malaikat rahmat dengan kain kafan yang dibawa dari surga, lalu diangkat, dibawa menghadap apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap berada di langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, terus setiap langit, maka para penduduk langit, para malaikat maksudnya akan mengatakan, ini ruh siapa ini? Ini ruh harumnya luar biasa. Ini ruhnya siapa? Masya Allah. Jadi malaikat sudah apa bergemuruh di atas, ya bertanya-tanya, ini ruhnya siapa? Ya ruhnya siapa? Lalu dikatakan ini ruhnya fulan, ini ruhnya fulan. Ahli tahajudnya, ahli duhanya, ahli baca Qur'annya, ahli infaknya, Masya Allah, ahli berbakti kepada orang tuanya. Dan kita menyaksikan jasad kita saat apa? Saat ditangisi orang, menyaksikan jasad saat dimandikan, menyaksikan jasad saat disolatkan. Makanya orang-orang yang soleh ini, dia akan mengatakan, kot dimuni, segerakan aku cepat, segerakan aku. Maksudnya apa? Dia ingin siap merasakan yang namanya nikmatul kubur. Ya, kenikmatan daripada alam kubur. Lalu dibawa ruhnya ini menghadap Allah. Begitu sudah sampai kepada Allah, Allah katakan cepat segera kembalikan kepada jasadnya. Ya, maka ruh ini dikembalikan lagi kepada jasadnya, maka sunnahnya adalah ketika orang ini wafat, ya tanda daripada wafat husnul khotimah diantaranya cepat dimakamkan, jasadnya cepat dimakamkan, ya dahinya basah. Jadi kalau teman-teman takziah ke rumah orang yang sedang ada kematian misalnya, kecup keningnya itu sunnah. Di kecup keningnya lu dilihat basah, itu tanda husnul khotimah. Tapi basahnya bukan karena air ya, bukan diciprat air atau keringat, karena tidak mungkin orang wafat keringatan, sudah tidak berfungsi lagi aliran darahnya, ya sel-selnya sudah mati, maka dia akan basah, itu tanda husnul khotimah.
Kemudian apalagi cepat segera dimakamkan. Karena apa? Karena dia sudah merindukan yang namanya kenikmatan yang akan didapatkan di alam barzah. Masya Allah. Ya, itulah gambaran ruhnya orang-orang yang soleh. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tidak soleh? Ya, ini sama kejadiannya, hanya perbedaannya adalah orang yang tidak soleh akan didampingi oleh malaikat laknat. Naudzubillah. Kalau orang soleh tadi dibawakan kain kafan dari sorga, orang yang tidak soleh akan dibawakan apa? Nuhasu minan nar. Naudzubillah. Dia akan dibawakan timah panas dari api neraka. Dibungkus timah panas dari api neraka. Naudzubillah. Lalu begitu datang malaikat laknat ini apa? Ditarik ruhnya dalam keadaan apa? Dengan paksaan karena tidak mau keluar. Orang yang dikatakan tidak soleh ini, yang cintanya kepada dunia sudah apa? Terlalu dalam, maka ruhnya akan sulit untuk ditarik. Bahkan malaikat harus apa? Harus membalikan badannya, harus memukulnya, menarik dengan paksaan. Ya, sampai apa? Begitu sudah keluar ruhnya, dibungkus timah panas, tapi apa yang dirasakan? Seluruh penduduk langit akan mencium bau busuk yang sangat-sangat apa? Sangat menusuk daripada hidung. Sehingga dikatakan, ini ruhnya siapa ini kok bau busuk sekali, kami tidak mau. Ditolak oleh penduduk langit. Bahkan ketika sampai ke Allah, kembalikan kepada jasadnya cepat untuk segera menerima adzabul kubur. Ya, adzab kubur. Naudzubillah. Nah, itulah gambaran bagaimana ruh ini ketika keluar dari jasad seseorang, ya, orang soleh seperti itu keadaannya, orang tidak soleh pun seperti itu keadaan. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita berada di golongan orang-orang yang soleh sehingga keluar ruh kita dengan kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lalu pertanyaannya sekarang, setelah ruh keluar, maka orang ini disebut orangnya sudah wafat. Ya kan? Orang yang sudah keluar ruhnya dari jasadnya maka disebut orangnya apa? Wafat. Nah, apa makna wafat sih? Ingin kenal, kita mampir sebentar. Wafat itu begini, para ulama mengatakan wafat itu sebetulnya maknanya sempurna. Ya. Wafat itu apa? Sempurna. Apa yang disempurnakan? Yang pertama, Allah telah selesai menyempurnakan janjinya. Allah punya janji ketika kita ditiupkan ruh. Dalam hadis Arba'in Nawawi dikatakan, ya, ketika manusia ini sudah berbentuk apa tadi? Menjadi bukan hanya nutfah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi alaqah, ya, sudah menjadi daging tadi yang apa? Tulang yang dibungkus daging tadi, maka fayanfuhu fihi ruh, malaikat datang untuk meniupkan ruh kepada dirinya ke dalam janin. Kalau kita kenal 4 bulan usia kehamilan. Ditiupkan ruh, lalu malaikat mengatakan apa? Mencatat daripada takdirnya. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa sakiyun am saidun. Dicatat yang namanya ajalnya, rizkinya, celaka atau selamatnya dia. Ya, keempat-empatnya semua sudah Allah sempurnakan. Makanya dikatakan wafat. Bisa dipahami ya? Ya, itu yang pertama. Allah sudah sempurnakan janjinya, maka disebut dengan wafat. Janji apa? Janji 4 hal. Ketika berada di alam ruh, di alam janin maksudnya. Yang kedua, apa yang Allah sempurnakan? Yang Allah sempurnakan adalah kenikmatan. Ini untuk orang-orang soleh pastinya. Kenapa? Karena tidak ada kenikmatan yang paling sempurna kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat dunia itu nggak sempurna. Kadang-kadang nikmat tapi ada ujungnya sengsara. Kadang-kadang nikmat bahagia ada ujungnya sedih. Itulah dunia. Tapi ketika dikatakan kenikmatan surga, Allah selalu mengatakan jannatun naim. Jannah itu adalah surga, naim itu adalah jamak daripada nikmat. Artinya jannatun naim adalah surga yang nikmatnya tidak akan pernah terputus. Nanti kita akan bahas di ujung pertemuan itu ada surga. Insyaallah. Ya. Jadi maksudnya apa? Orang yang beriman, kesempurnaan kenikmatan hanya didapatkan di dalam sorga. Dan mustahil orang ingin mendapatkan sorga tanpa melalui wafat. Bisa dipahami ya? Makanya wafat itu maknanya sempurna. Apa? Sempurna janji Allah. 4 hal sudah ditunaikan. Yang kedua, sempurna mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena kenikmatan yang hakiki adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mustahil bisa meraih surga tanpa dengan melalui proses wafat. Ya, inilah proses daripada apa? Kematian seseorang. Baik, sekarang pertanyaannya, setelah kita berada atau setelah mengalami kematian tadi atau wafat,
maka orang ini akan masuk ke satu alam yang namanya alam barzah. Jadi fase alam roh sudah, fase alam janin sudah, fase alam dunia, kita masih berada di dunia. Dan kita sudah membahas fase alam kematian. Bagaimana keadaan alam barzah? Ternyata di alam barzah ini, setelah tadi yang namanya apa? Terpisah roh dari jasad. Orang-orang soleh tadi. Begitu sudah masuk alam barzah. Orang tidak soleh juga masuk alam barzah. Apakah di barzah ini tidak ada kehidupan? Ya, di barzah ada kehidupan bagi orang-orang yang mati syahid, Allah berikan rizki di sana. Tapi bagi orang-orang yang husnul khatimah, Allah berikan yang namanya nikmatul kubur, kenikmatan dalam kuburnya. Tapi bagi orang-orang yang su'ul khatimah, orang yang tidak soleh, Allah berikan yang namanya adab kubur. Ya. Mungkin teman-teman bertanya, memang ada Ustadz adab kubur? Kita akan melihat dari beberapa keterangan. Jadi kalau disebut barzah, alam barzah, barzah itu adalah tempat atau mikot sebelum kita menuju yang namanya apa? Akhirat. Sebelum kita menuju yang namanya alam mahsyar. Ya, jadi barzah itu pembatas. Kalau dikatakan apa? Ada daratan dan lautan, pembatasnya ada pantai namanya, ya kan? Maka kalau disebut dengan barzah itu adalah pembatas antara dunia dan akhirat. Itu namanya barzah. Kenapa disebut alam barzah? Karena tidak tampak, dia nggak kelihatan, tapi dia memang ada. Kita harus beriman kepada apa? Mengimani daripada alam barzah. Kenapa dikatakan alam kubur? Karena memang di situ adalah terlihat manusia dikubur. Jadi boleh nggak kita sebut alam barzah? Boleh. Alam kubur? Boleh. Kuburan? Boleh. Kuburan itu yang tampak oleh mata kita, ada patok, ada gundukan tanah, itu kuburan namanya. Kalau barzahan, boleh silahkan, tapi barzahan itu isi apa pembatasnya, nggak tampak. Ya itulah alam. Makanya ada orang yang meninggal di laut, di apa pesawat jatuh, nggak ketemu jasadnya, memang dia tidak terlihat secara alam kuburnya, tapi barzahnya dia tetap ada. Ya itulah barzah. Ya artinya apa? Pembatas. Ya, makanya ada dalam Quran ada lautan yang asin dan ada lautan yang tawar, ya kan? Barzahul la yabghiyan. Masya Allah. Wa bainahuma barzahul la yabghiyan. Di antara itu apa? Air laut itu ada dinding pembatas yang tidak pernah apa? Tidak pernah yang namanya apa? Tertukar atau tidak pernah yang tercampur. Itu kuasa Allah, Masya Allah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, benar nggak sih ada yang namanya adab kubur itu? Ada satu kisah yang luar biasa. Ini sebagai kitab dari pertemuan kita, Masya Allah. Mudah-mudahan belum ngantuk ya. Karena sudah lewat 1 jam. Tapi ini harus dituntaskan. Kisah dari Rasulullah SAW. Rasulullah setiap selesai sholat subuh ini sudah menjadi hal yang apa sering dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah yaltafit ila wara'i. Setelah imam sholat, Rasulullah yaltafit ila wara'i. Artinya apa? Berbalik ke arah para sahabat, menghadap ke belakang. Ya, teman-teman kalau sholat bersama imam biasanya ada kan imam yang berbalik arah ke belakang. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu sunnah. Ya. Makanya ada imam yang seperti itu sekarang kita lihat. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Ara aminkum al-bariyah, al-barihatu ru'yah. Ara aminkumul barihatu ru'yah. Apakah kalian tadi malam ada yang bermimpi? Jadi Rasulullah itu, Masya Allah, setiap selesai sholat subuh mentakwilkan mimpi-mimpinya para sahabat. Rasulullah diberikan apa mukjizat, bisa mentakwilkan mimpi. Ya kalau sekarang kita jangan coba-coba kalau nggak punya ilmunya. Ini Rasulullah. Ya apakah di antara kalian yang bermimpi? Begitu sahabat mengatakan, aneh Rasulullah, sampaikan mimpinya, ditakwilkan. Aneh Rasulullah, sampaikan mimpinya, ditakwilkan. Itu dilakukan. Tapi suatu hari saat itu, Rasulullah tidak bertanya kepada para sahabat, tapi Rasulullah mengatakan, la as'alukum an ru'yakum. Aku nggak bertanya tentang mimpi kalian ya hari ini, tapi aku ingin menceritakan apa? Bahwa tadi malam aku bermimpi. Masya Allah, ini beda. Biasanya Rasulullah bertanya tentang mimpi para sahabat, tapi untuk saat subuh kali itu, Rasulullah menceritakan mimpinya tadi malam. Lalu para sahabat mendengar mimpinya Rasulullah, Rasulullah mengatakan, ya karena mimpinya para nabi itu adalah wahyu, itu adalah hak adanya. Ya, jadi wahyu paling rendah itu derajatnya melalui mimpi. Wahyu tertinggi itu ketika Allah langsung memanggil nabinya tanpa melalui perantara. Seperti Rasulullah ketika dipanggil Isra wal Mi'raj, itu wahyu tertinggi.
Yang level kedua itu ketika melalui perantara Jibril alaihissalam. Ya, tapi yang paling rendah itu melalui mimpi. Tapi walau bagaimanapun tetap itu namanya wahyu. Dan Rasulullah menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Ataina malakan wa akhodani fantolako. Aku didatangi oleh dua malaikat. Ya. Kemudian mengajakku untuk berjalan-jalan. Lalu Rasulullah SAW dalam perjalanan pertama, Rasulullah melihat apa? Rajulun nama ala dhahri. Ada laki-laki yang bersandar dengan punggungnya. Ya, bersandar seperti seolah-olah berbaring tertidur seperti itu. Ya, lalu ada satu orang yang membawa apa? Membawa batu yang besar, lalu menghajar kepala laki-laki ini yang sedang bersandar berbaring ini. Dihajar, lalu apa? Lalu batu itu menggelinding lagi, kepalanya hancur, lalu batu menggelinding. Kemudian satu orang tadi mengambil batu lagi, sampai batu ini ketika diambil kepala itu sudah apa? Berbentuk seperti semula lagi, lalu dihajar lagi, lalu menggelinding lagi batunya, diambil lagi kepalanya, dihajar lagi, terus terulang-ulang. Rasulullah bertanya kepada malaikat ini, Man hadha? Man hadha? Siapa ini? Siapa ini? Mahadha? Lalu kata malaikat, Intolik, intolik. Jalan lagi ya Rasulullah, jalan. Lalu jalan lagi Rasulullah. Kemudian Rasulullah dalam perjalanannya yang kedua melihat ada orang yang apa? Duduk dia tegap, lalu bersandar. Duduk tegap bersandar, wa ma'ahu kalub. Tapi orang ini di mulutnya ini ditarik dengan kalub. Kalub itu jangkar. Jangkar kapal, tahu kan? Jangkar kapal laut itu ditarik kanan kiri sampai naik ke atas. Ditarik orang ini. Rasulullah melihat dan bertanya, Subhanallah, mahada. Oh, wahai malaikat, mahada apa ini? Lalu malaikat mengatakan, apa? Intolik. Jalan lagi ya Rasulullah. Rasulullah jalan lagi. Lalu Rasulullah apa? Melihat perjalanan ketiga Rasulullah melihat waro'aitu tanur, waro'aitu katanur. Aku melihat tungku yang besar. Tahu tungku kan teman-teman? Tungku tempat masak itu kalau dulu saya di pesantren itu kalau masak air itu pakai tungku yang wah gedenya luar biasa untuk ribuan santri, bayangkan. Ya. Rasulullah melihat itu dan apa? Ketika melihat itu Rasulullah di dalamnya banyak laki-laki dan perempuan tanpa berbusana. Ya, tanpa berbusana di dalam apa? Tanur atau tungku ini laki-laki perempuan tanpa berbusana. Kemudian apa? Ketika api datang di sana, api datang berkobar apinya, pus. Tiba-tiba laki-laki perempuan ini berusaha untuk berlari dan keluar dari tungku itu, tapi nggak bisa. Ya, api padam lagi. Api datang lagi. Dia keluar lagi, berusaha untuk keluar, tapi tidak bisa. Lalu Rasulullah bertanya pada malaikat, Subhanallah, ayo malak mahada, apa ini? Malaikat mengatakan, intolik ya Rasul, jalan ya Rasulullah. Rasulullah berjalan lagi dengan malaikat tadi. Lalu Rasulullah melihat, ya, yang keempat kali Rasulullah melihat apa? Ada kebun yang sangat indah sekali. Di dalamnya ada orang, tapi orang ini tinggi sekali. Tingginya luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, apa? Wallahi, ini mara'aitu wajah. Demi Allah, aku nggak bisa melihat wajahnya. Saking apa? Saking tingginya. Nggak bisa lihat wajahnya. Lalu Rasulullah mengatakan, man hadha? Malaikat, man hadha? Siapa ini? Malaikat mengatakan, intolik. Intolik. Jalan ya Rasulullah, berjalan. Ya. Udah berapa? Udah 4. Rasulullah lihat kejadian-kejadian. Lalu Rasulullah berjalan lagi sampai kepada apa? Yang kelima, Rasulullah melihat ada istana yang indah sekali. Istana yang besar sekali, luar biasa sekali. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat, ayuhal malak mahadha. Apa ini, ya malaikat? Malaikat mengatakan, intalik ya Rasulullah. Jalan ya Rasulullah, jalan. Maka Rasulullah berjalan lagi. Kemudian Rasulullah SAW melihat yang keenam, Rasulullah berjumpa dengan laki-laki. Yang mana laki-laki ini yasbahu alat dam. Dia berenang di sungai darah. Alhamdulillah, sungai tapi sungai darah. Dia berenang, kemudian apa? Sampai di ujung dilempari bebatuan di dalam mulutnya. Masuk setelah penuh, dia berlari dari arah ke barat ke utara. Sampai di sana habis lagi batunya, dilempar lagi. Lalu apa? Berenang lagi ke arah barat. Dilempar batu lagi, berenang lagi ke arah timur. Pokoknya setiap arah habis batu dilempar lagi, dia berenang lagi. Itulah yang dilihat Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, ayo malak, mahada. Siapa ini? Apa ini? Rasulullah mengatakan, malaikat mengatakan, intalik ya Rasulullah, jalan ya Rasulullah, jalan lagi. Udah berapa tuh? Udah 6. Ya. Lalu Rasulullah melihat lagi, yang ketujuh kali Rasulullah ya jumpa dengan laki-laki yang wajahnya tidak menyenangkan.
ya, sangat mengerikan, berada di tengah-tengah kobaran api yang cukup dahsyat. Waduh, pokoknya serem sekali wajah. Rasulullah bertanya, ayuhal malak, malaikat, man hada, siapa ini? Kata malaikat, ya Rasulullah, intalik, jalan ya Rasulullah, jalan. Ya udah 7 kali Rasulullah melihat sesuatu kejadian yang aneh. Lalu Rasulullah, Ustaz, yang ketujuh apa tadi, maaf? ya, Yang ketujuh tadi apa? Skip saya. yang ketujuh Rasulullah melihat seorang laki-laki yang wajahnya tidak menyenangkan, mengerikan sekali wajahnya. Ya, wajahnya seram, ya, berada di tengah kobaran api yang cukup panas. Ya, Rasulullah bertanya, siapa itu? Malaikat mengatakan, intolik, jalan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sampailah apa? Rasulullah bertanya kepada malaikat, ayuhal malak, malaikat, apa kejadian-kejadian yang tadi aku lihat? Ya, 7 kali kejadian, apa yang kulihat? Tolong sampaikan ya malaikat. Lalu malaikat mengatakan, intolik, jalan ya Rasulullah. Ya, sebelum terakhir, ya Rasulullah, sebelum disampaikan oleh malaikat, Rasulullah ya melihat laki-laki wajahnya setengah baik, setengahnya buruk. Ya, jadi setengah lagi baik, setengah lagi buruk. Sebelah kanannya baik wajahnya, sebelah kirinya wajahnya buruk. Ini yang dilihat Rasulullah SAW terakhir kali sebelum malaikat menyampaikan. Lalu malaikat mengatakan, ya Rasulullah, apa makna daripada perjalanan Anda? Apa arti daripada apa kejadian-kejadian yang Anda lihat dalam perjalanan Anda? Rasulullah, aku nggak tahu, wahai malaikat, sampaikan kepada aku. Maka malaikat mengatakan, ya Rasulullah, yang pertama tadi, apa yang dilihat Rasulullah? Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang bersandar, lalu dihajar batu dengan kepalanya. Lalu pecah, lalu batu menggelinding, dihajar lagi, dan itu berulang-ulang. Itu adalah apa? An-naimu anis shalah wa turidal Qur'an. Itu adalah orang-orang yang tidur ketika sholat dan meninggalkan Quran. Alhamdulillah. Ya. Dia tahu waktu sholat, tapi dia tidur. Ya, bukan ketiduran ya, tapi sengaja dia naim indah sholat atau naim anis sholat. Dia tidur ketika orang sholat. Ya, tidurnya sengaja. Udah tahu jam 3 ini asar, dia jam 3 kurang 5 dia tidur. Padahal udah tahu itu masuk waktu asar. Ya, ini adalah adab bagi orang-orang yang tidur ketika orang sholat, waturi dalam Quran, dan dia meninggalkan Quran. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Rasulullah tadi melihat apa? Ada seorang apa? Sedang duduk tegap bersandar, lalu di mulutnya ditarik dengan apa? Dengan jangkar dari kanan ke kiri. Apa kata malaikat? Dikatakan itu adalah orang-orang yang intisyarul ghibah atau khabarul mukadzab. Ini adalah orang yang intisyarul ghibah. Dia menyebarkan apa? Aib, menyebarkan ghibah, hobinya itu ghibah. Pokoknya ngomongin keburukan orang. Naudzubillah. Ya. Ghibah itu apa sih Ustaz? Ghibah itu zikru akhaka ma la yuhib. Ghibah itu menyebutkan tentang saudara Anda dan dia nggak suka, itu ghibah. Pokoknya kalau dia nggak suka itu ghibah. Kalau dia benar melakukan itu namanya apa? Ghibah. Tapi kalau dia tidak melakukan itu namanya fitnah. Ya, jadi hati-hati. Kita ketika membicarakan orang, salah atau benar yang kita bicarakan, itu dua-duanya ada konsekuensinya. Dan ini hukumannya kelak, na'udzubillah, ditarik dari mulut kanan, mulut kiri, sampai ke atas, dan itu berulang-ulang kali. Intisyarul ghibah. Dan khabarul mukadzab, atau memberikan kabar-kabar hoax. Nah, kalau zaman sekarang nih hati-hati nih. Kabar yang dusta, di-share. Na'udzubillah. Beritanya nggak benar, di-share. Dan orang membaca, ribuan manusia membaca. Dan Anda yang pertama kali menyebarkan, maka Anda yang akan bertanggung jawab. Na'udzubillah. Ya. Bukan hanya dari sosial media, tapi Anda sering berkata-kata dusta. Itulah hukuman yang Allah berikan. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW melihat apa tadi? Orang ditunggu kan? Ditunggu yang besar. Kemudian keluar. Tidak bisa keluar. Api datang, dia ingin melarikan diri dari tunggu, tidak bisa. Siapa mereka? Malaikat mengatakan itu adalah orang-orang yang apa? Az-zaniyatu az-zani. Orang-orang yang berzina. Maka tadi ada laki-laki perempuan yang tidak berbusana kan? Itu gambaran orang-orang yang berzina. Kemudian yang keempat, Rasulullah melihat laki-laki di sebuah kebun yang sangat tinggi sekali, tidak bisa melihat wajahnya.
Siapa itu? Itu adalah dzaka abuka Ibrahim. Itu adalah ayahmu Ibrahim. Masya Allah. Jadi yang dilihat Rasulullah di kebun yang indah itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tinggi sekali Nabi Ibrahim. Dan kelak kita akan di surga bersama dengan para nabi yang mana setinggi Nabi Adam alaihissalam. Ya, 30 meter dalam riwayat. Jadi kalau kita sekarang yang badannya agak-agak tawadu, rendah hati itu nggak usah minder. Nggak usah pakai tarik-tarik supaya tinggi. Nanti di surga semuanya tingginya sama. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Rasulullah melihat apa? Istana yang sangat indah sekali. Ya. Lalu Rasul bertanya, istana siapa ini? Apa kata Rasulullah? Ya, ada laka wa ummatuka. Ini adalah istanamu dan untuk umatmu ya Rasulullah. Masya Allah. Jadi kelak kita ketika mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulnya, akan tinggal, ya, akan diberikan istana di sorga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya. Lalu yang keenam, perjalanan keenam, Rasulullah melihat ada orang yang apa tadi? Dia berenang di sungai darah, dilempari bebatuan, ya, balik lagi, lempar lagi, berenang lagi. Itu adalah orang-orang yang akhirul riba, orang yang memakan riba. Alhamdulillah. Ya, hati-hati dengan riba. Yang ketujuh, Rasulullah melihat laki-laki yang wajahnya tidak menyenangkan, bahkan tidak pernah tersenyum, ya, di tengah api yang berkobar cukup besar. Itu adalah malaikat Zabaniyah. Ya, malaikat Zabaniyah itu malaikat panitianya, malaikat penjaga neraka, Ridwan. Mohon maaf, Malik. Ya, malaikat Malik, penjaga neraka. Itu malaikat yang tidak pernah senyum pada siapapun, kecuali hanya kepada Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah melihatnya, dia tersenyum. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah pribadi yang murah senyum. Makanya sampai-sampai malaikat Malik itu juga senyum kepada Rasulullah. Padahal dia terkenal malaikat yang tidak pernah senyum. Sampai saat itu Jibril kaget. Jibril heran. Ya, apa? Ketika melihat, wallahi ma ra'aitu mutabassiman. Tapi Allah, aku nggak pernah lihat Malik ini senyum. Tapi kenapa saat jumpa dengan Rasulullah ini senyum? Karena Rasulullah adalah pribadi yang murah senyum. Makanya Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Itu yang keberapa tadi? Yang ketujuh. Yang terakhir Rasulullah melihat apa tadi? Ada laki-laki yang kadang baik, wajahnya sebelah baik, sebelah kanan baik, sebelah kiri buruk. Ini adalah orang-orang yang perbuatannya kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Ya. Dia ibadah, dia juga maksiat, tapi maksiatnya belum sempat ditobatinya. Ya. Tapi kalau dia udah tobat, dia terbebas daripada keadaan seperti ini. Tapi kalau dia belum tobat, dia kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk, maka nanti wajahnya sebelah kanan baik, sebelah kiri buruk. Naudzubillah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, azab yang aku dapatkan dari mimpi ini bukanlah azab di neraka, tapi ini adalah azab kubur. Subhanallah. Jadi ternyata azab kubur itu hak adanya, azab kubur itu ada, makanya dalam sholat kita, di ujung daripada sholat, inda duburi sholat, ada doa yang sangat luar biasa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, wa min adzabi jahannam, wa min adzabi mahya, wa min fitnatil mahya masyi dajjal, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masyi dajjal. Itu adalah doa yang baik untuk dibaca. Tapi lihat awalnya, adzabil qabr, ya. Maka orang yang tidak percaya dengan azab kubur itu bagian daripada apa? Bagian daripada kufur kepada Allah. Karena apa? Karena azab kubur adalah hak adanya. Mana dalilnya? Rasulullah menceritakan dalam mimpinya, dan mimpi para nabi itu adalah benar, itu adalah wahyu. Dan dalil selanjutnya adalah ketika Rasulullah mensunahkan kepada kita untuk membaca doa ketika di ujung sebelum kita salam. Kemudian dalil yang ketiga, ini bukti dari azab kubur itu ada. Ketika Rasulullah berjalan di satu kuburan, ada terdengar suara yang disiksa di alam kuburnya. Rasulullah diberikan mukjizat, bisa mendengar daripada siksaan azab kubur. Lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma, lalu dibelah dua, ditancapkan ke pelepah ke kubur yang satu dan ke kuburan yang kedua. Karena dua-duanya diadab. Tapi adabnya apa? Masalah sepele saja.
yang satu hobinya adu domba, an-namimah, yang satu hobinya adalah ketika pipis, buang air kecil, dia tidak bersih dalam beristinja. Ya, mohon maaf nih, ceboknya nggak beres. Itulah bahasa mudahnya. Makanya bagi para ikhwan jangan kencing sembarangan, karena itu penyebab daripada adab kubur. Ya, salah satunya. Ya, naudzubillah. Nah, itulah adab kubur. Ya, kemudian ya apa yang dirasakan para ahli kubur setelah itu? Kita sudah tahu bahwa adab kubur ini ada dan proses kematian sudah ada. Maka bagaimana keadaan malam hari di mana di alam kubur nanti? Bagaimana malam pertama di alam barzah nanti? Ya, maka insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana keadaan di alam barzah, di malam pertama di alam barzah, kemudian apa yang terjadi. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Ya, ikhtitam dari pembahasan ini adalah kalau teman-teman menolak tamu itu bisa mudah. Ada tamu datang, ditolak, itu nggak ada masalah. Mohon maaf nih, saya lagi capek, atau alasan kita seperti apa, tamu bisa pulang. Tapi ketika tamu yang terakhir ini datang, mustahil kita bisa menolak. Siapa tamu terakhir itu? Tamu terakhir adalah malaikat maut. Nggak bisa kita bilang, ntar dulu ya malaikat, saya belum siap. Nggak ada. Ya. Dan ini terjadi kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Ya, saya tutup pertemuan ini dengan kisah Nabiullah Daud alaihissalam. Itu seorang nabi yang luar biasa, pemberani. Ya, saat itu Nabi Daud siap-siap untuk keluar daripada rumah, istrinya di dalam. Nabi Daud ketika keluar, Nabi Daud ini sosok yang sangat cemburunya luar biasa, padahal istrinya 100. Istrinya 100 Nabi Daud. Nabi Sulaiman lebih hebat lagi, 1000 istrinya. Ya, tapi kita tidak bahas itu. Nah, Nabi Daud ketika keluar, kemudian tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya seorang laki-laki. Ya, istrinya kaget. Istrinya mengatakan, siapa Anda? Anda ini masuk tidak izin. Kalau Daud tahu, suamiku tahu, Anda pasti akan dihajar. Anda pasti akan diusirnya. Nabi Daud mendengar teriakan istrinya. Lalu Nabi Daud segera kembali ke rumah, lalu dibuka pintunya, lalu ditanya, Fulan, siapa Anda? Anda berani masuk ke kamar istri saya? Ini rumah saya dan Anda masuk tanpa izin. Siapa Anda? Lalu laki-laki ini mengatakan, wahai Fulan, aku tidak pernah takut kepada siapapun. Tidak ada yang aku takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika aku datang, tidak ada yang bisa menghalangiku, tidak ada yang mampu menghentikanku, tidak ada yang boleh menghalangiku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Daud begitu mendengar kata-kata itu, Nabi Daud mengatakan, ahlan bi malakil maut, ahlan bika ya malakul maut. Selamat datang wahai malakul maut. Dia tahu yang datang itu malaikat maut, karena tidak ada yang mampu menghalang-halangi kecuali Allah, tidak ada yang mampu, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, ini pasti malaikat maut. Maka ketika itu malaikat maut mengatakan, ya Daud, ajalmu sudah tiba. Apakah kau ingin mati? Kalau kau ingin mati, aku akan cabut nyawamu. Tapi kalau engkau masih ingin hidup, ya, panjang, aku akan kembali kepada Allah. Apa kata Nabiullah Daud? Nabi Daud mengatakan, Ar-Rafiqul A'la. Aku ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itulah kehebatan para nabi. Para nabi itu kalau sakaratul maut, malaikat datang tuh izin dulu, izin. Ya, mau mencabut nyawanya para nabi, malaikat itu izin dulu. Beda dengan kita. Kalau nabi, malaikat izin, tapi jawaban nabi apa? Pasti yang dipilih ingin segera jumpa dengan Allah. Karena pilihannya, kalau ingin jumpa dengan Allah, aku cabut nyawamu. Tapi kalau engkau ingin hidup panjang, aku akan kembali kepada Allah. Tapi Nabi memilih aku ingin jumpa dengan Allah. Artinya aku ingin ingin dimatikan sekarang. Mungkin kalau kita mati, kita malaikat izin dulu, mau mati sekarang apa besok, kita akan bilang aku mau hidup 1000 tahun lagi. Karya Khairil Anwar. Itulah kita. Ya, angan-angan aja maunya panjang terus nyawanya, ya. Maka mudah-mudahan ya dari apa yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat dan kita semakin lebih bisa mempersiapkan kematian, karena ingat, kematian itu bukan untuk ditakuti, kematian itu bukan untuk dihindari karena tidak bisa untuk dihindari, tapi Rasulullah mengatakan kematian itu untuk dipersiapkan dan jangan Anda takut dengan kematian, ya, tapi takutlah dengan kehidupan setelah kematian. Sehingga kita punya persiapan,
Dengan apa? Dengan cara mempelajari pembahasan-pembahasan kehidupan setelah kematian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair. Husni istimaikum. Lakum minil buat doa. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh. Terima kasih Pak Ustadz. Aduh, saya merinding nih dengernya. Serem banget. Ini belum seram. Nanti kalau udah bahas malam pertama di Barzah itu dahsyat sekali. Tapi ini aja udah merinding. Iya. Ngeri banget. Jadi ya alhamdulillah hari ini kita belajar banyak ya. Maksudnya itu banyak sih, banyak Pak Ustadz yang saya baru tahu juga. Kayak misalnya tadi yang terakhir apalagi tuh yang apa keadaan alam kubur yang ada 8 tadi. Itu ya maksudnya sesuatu yang nyata ya gitu ya, maksudnya ngeri banget, saya takut banget. Iya, itu ada dalam hadisnya, hadis Samarah Ibnu Jundub dalam Sahihul Bukhari ya. Nanti teman-teman kalau mau cari hadis dari Ibnu Jundub di Sahihul Bukhari ada itu kisah yang tadi. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya dulu nih. Ada yang mau bertanya teman-teman? Pak Ustadz, kalau gitu saya dulu yang nanya Pak Ustadz. Boleh. Kalau misalnya orang nih, misalnya dia sakitnya nggak sadar gitu, apa itu bisa dibilang ini Pak Ustadz sakaratul maut? Jadi dia sakit, kayak koma gitulah, sakit tidak sadar, lama baru meninggal. Apakah proses dari dia sakit tidak sadar, habis itu dia meninggal itu namanya sakaratul maut atau bukan? Iya. Jazakumullah khair. Jadi walaupun orang itu dalam keadaan koma, tetap ketika dia mengalami proses sakaratul maut, prosesnya akan sama dengan orang-orang yang biasa. Hanya mungkin keterbatasan kita nggak tahu. Ya. Walaupun kadang-kadang hanya sekedar tarikan satu nafas atau hanya matanya kadang-kadang masih terbuka juga, tiba-tiba dia sudah tidak ada, itu tetap merasakan sakaratul maut, tapi karena keterbatasan kita, maka kita nggak tahu dan kita tidak bisa mengetahuinya. Padahal dia juga mengalami proses sakaratul maut. Sekalipun orang yang mengalami kecelakaan, orang yang mengalami mati ditembak misalnya, tetap proses sakaratul maut akan dilaluinya. Nah, yang maksud berarti itu tapi kan prosesnya sebenarnya kita nggak tahu kan ya mau dia cepat atau lama gitu ya? Iya. Gitu kan? Oh ya. Jadi berarti bisa saja dari mulai dia pertama kali koma itu mungkin pun adalah proses sakaratul mautnya pun masih mungkin ya, Pak Ustadz? Bisa jadi, ya bisa jadi. Allahu a'lam. Ya bisa jadi itu. Nah, terus gini Ustadz, kalau misalnya sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk misalnya orang-orang yang sudah menemui kematiannya gitu, misalnya orang tua kita, keluarga kita, taruhlah kita kan tadi tahu tuh azab-azab kubur seperti apa kurang lebihnya. Pun misalnya kita khawatir lah orang terdekat kita bakal terkena azab kubur meskipun kita nggak tahu. Itu apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah ada doanya atau gimana ya Pak Ustadz? Iya, jadi gini. Tadi ada kematian su'ul khotimah, ya. Su'ul khotimah ini yang buruk tadi pasti adab. Nah, pertanyaannya, bisa nggak orang yang su'ul khotimah itu adabnya berhenti? Jawabannya bisa, ya. Siapa yang memberhentikan? Yang memberhentikan adalah dari hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau mati anak Adam atau mati manusia, akan terputus amalnya kecuali 3 perkara. 1, shadaqatun jariyah, sedekah jariyahnya. Kemudian al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga,
waladun sholih yad'ulah, anak soleh yang terus mendoakannya. Nah, adab kubur ini, orang-orang yang wafat su'ul khotimah itu dia bukan berarti dia kafir ya. Kadang-kadang ada orang Islam juga su'ul khotimah karena kebiasaannya berbuat buruk, tapi dia Islam. Makanya ketika dia diazab ya di dalam kuburnya, masih berlaku hadis ini. Kalau seandainya dia punya anak soleh yang mendoakannya, azabnya berhenti. Ya, semakin sering didoakan, azab semakin berhenti. Ya, apakah hanya doa? Tidak. Amal soleh yang bermanfaat. Ya, mungkin dia tidak dapat ini. Ya, kemudian sodako jariah juga nggak ada. Lalu bagaimana Ustaz? Maka dari ahli warisnya bisa melakukan satu, mengirimkan doa. Ahli waris, ya, seperti misalnya keluarganya, anak-anaknya, ya, dengan doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau orang tuanya, kalau orang lain Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Itu adalah doa. Jadi setiap kita kirim doa itu azab itu berhenti. Ya. Apalagi kalau kita beramal soleh untuk almarhum atau almarhumah. Nah, ini ada dalilnya. Ya, saat itu Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, ibuku ini sudah wafat. Tapi ibuku ini punya kebiasaan infak ya Rasulullah. Lalu, apakah aku boleh berinfak untuk ibuku yang sudah wafat? Apa kata Rasulullah? Silakan infak untuknya. Lalu infak apa yang terbaik ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, alirkan air di Mekah. Karena saat itu Mekah tidak terlalu banyak air, sehingga apa? Air itu menjadi hal yang paling dibutuhkan. Jadi maknanya, kalau kita mau infak untuk orang yang sudah wafat, silahkan yang kira-kira paling dibutuhkan itu apa saat itu. Kalau ada masjid butuh AC misalnya, ya sudah infak AC 4 unit. Pak DKM, bismillah, saya ini infak AC 4 unit. 2 unit untuk saya pahalanya, 2 unit saya niatkan untuk almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya. Sampai nggak pahalanya? Sampai ke sana. Ya, kenapa? Ini pernah terjadi pada zaman sahabat ketika bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau mau lebih hebat lagi, wakaf Quran. Quran buat menghafal Quran. Cari pesantren yang memang sedang menghafal santrinya. Dia butuh mushaf berapa banyak, kita yang beli. Demi Allah, setiap bacaannya santri itu menghafal 1 huruf 10 kebaikan. Berapa huruf yang dibaca? Entah berapa banyak pahala mengalir kepada almarhum dan almarhumah. Kalau memang kita niatkan untuk almarhum dan almarhumah. Ya, silahkan, boleh. Jadi, itulah cara bagaimana kita berbakti kepada orang tua ketika sudah wafat. Dengan meneruskan daripada kebiasaan baiknya. Silaturahim. Kemudian mungkin dia ahli dalam sodakohnya. Teruskan sodakohnya. Ya, dengan mendoakannya pastinya. Atau dengan apa? Dengan beramal soleh. Dan pahalanya kita niatkan untuk mereka yang sudah wafat. Itu juga bisa. Ya, jadi kita yang masih hidup hari ini perbanyak kesempatan perbanyak beramal soleh, kita niatkan untuk almarhum dan almarhumah supaya apa? Supaya kelak ketika kita juga wafat, anak keturunan kita pun melakukan seperti apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Syukran Allah yubarik. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Ya mungkin pada ini kali Pak Ustadz pada shock kita. Mohon izin Pak Ustadz mau nanya gini ya. Tadi kan maksudnya ketika orang yang udah koma pun sedang melewati sakaratul mautnya gitu, tapi kita yang di dunia itu berusaha untuk tetap menyelamatkan dia gitu. Karena ada seorang pasien yang memang sudah sekarat gitu loh. Tapi
kita dunia tetap mencoba menyelamatkan pasien ini. Itu gimana sih Ustaz? Apakah kita ini masuknya orang-orang apakah kita menjadi orang yang egois buat dia atau gimana sih Pak Ustaz? Oh, ya jazakumullah khair gini. Ketika berbicara medis, maka ikutilah SOP medis, ya. Jadi kalau orang ini memang kalau medis mengatakan ini orang belum wafat, ya maka kita masih harus menyelamatkan semampu kita bagaimana agar nyawanya terselamatkan. Kan ada ilmunya, medis juga nggak sembarangan. Ya, makanya ada istilahnya mati suri. Pernah dengar kan mati suri? Nah, mati suri itu sebetulnya bukan mati, tapi karena medis yang kemampuannya terbatas, dia tidak bisa mendeteksi kematian, ya, sehingga dia mengatakan itu mati, kemudian orangnya hidup lagi, jadi disebut mati suri. Ya, padahal itu belum mati sebetulnya. Kalau secara ilmu medis itu sudah mati, tapi hidup lagi. Tapi sebetulnya kalau dalam ilmu syariat Islam di dalam Quran itu ya belum mati namanya. Makanya kalau memang medis ini sejauh medis itu tahu, silahkan kita ikuti SOP medis, ya. Tapi kalau medis ini sudah mengatakan ini sudah wafat, ya sudah, artinya ini sudah wafat. Ya, karena ukurannya apa? Medis. Ya, kita tahu orang ini mati atau tidak, itu biasanya menentukan medis. Makanya ada orang yang tiba-tiba jatuh, dibawa ke rumah sakit. Walaupun sebetulnya dia yakin ini udah nggak ada ini. Tapi agar lebih meyakinkan, bawa ke rumah sakit. Ya, kalau rumah sakit sudah mengatakan ini udah nggak ada, ya sudah kita lakukan sebagaimana jenazah ya pada umumnya. Ya, jadi ukurannya apa? Ukurannya tadi medis. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, Pak Ustadz mau nanya dong sebentar Ya. singkat. Kalau misalnya ada orang pasien gitu karena kecelakaan atau emang penyakit, terus dia kondisinya yang ada yang kayak apa meninggal batang otak gitu, jadi tergantung dengan alat kedokteran. Terus kan itu biasanya nanti keluarganya yang memutuskan ini mau dilepas aja alatnya atau ditunggu misalnya sampai berapa lama gitu dengan alat itu. Kalau misalnya itu pertama statusnya tuh kalau orang kayak gitu dia lagi ada di alam mana, terus kalau kita sebagai keluarga gitu atau orang yang masih hidup memutuskan ya udah lepas aja alatnya kan terus dia meninggal tuh, itu hukumnya gimana ya? Ya, jadi kalau melihat daripada Al-Qur'an tadi dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian kematian itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak mundur ataupun maju walau sedetik, itu sifat kematian. Jadi kalau ada kasus seperti itu, kalau dikatakan ini ruhnya ada di mana, ruhnya masih ada di sana. Dia tidak kemana-mana, hanya memang fungsi daripada otaknya itu sudah tidak berfungsi. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa menerima apa perintah dari indranya, matanya ngelihat itu nggak nyambung, karena nggak sampai ke otak, tapi ruhnya masih di situ. Ya cuman kalau memang seandainya keluarganya mengatakan misalnya dengan ketidakmampuan biaya untuk memasang alat sehingga membengkak biayanya, ya sudah. Kalau memang tidak dipasang alat, ya ketika dia ini memang tidak bertahan lama lalu wafat, tapi dengan catatan memang sudah dilakukan usaha maksimal, ya artinya tidak tidak memutuskan tanpa alasan. Maksudnya gini, kadang-kadang ada udah biarin aja daripada kita buang-buang duit nanti ujung-ujungnya juga mati. Nah itu tidak boleh. Ya kenapa? Karena eh, manusia itu tetap harus ada usaha, yang dilihat tuh usahanya, bukan hasilnya. Mau dia wafat, mau dia nanti hidup, pokoknya usahanya seperti apa. Makanya berobat itu sunnah, ya. Berobat itu sunnah. Makanya jangan sampai yang sakit itu nggak berobat. Itu sunnah. Masalah sembuh atau sehat itu urusan Allah. Tapi tugas kita berobat. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, tetap keluarga harus maksimal mungkin berupaya bagaimana caranya agar bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah proses usaha dilalui, ternyata tidak ada hasilnya, ya bahkan duit sudah habis, semuanya sudah habis, tidak mau bergantung kepada orang, ya sudah, lepaskan, ternyata wafat, ya itu sudah ajal, ya sampai situlah usia. Pahami ya? Ya, oke, terima kasih. Ya sama-sama Allah. Mungkin
udah kita cukupkan dulu Pak Ustadz. Udah malam juga, jadi mungkin kita bisa tutup dengan doa Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini bisa membuka hati kita, semakin kita menanamkan rasa takut kepada Allah, yang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah, sehingga kematian kita berada di genggaman Allah, dan Allah berikan kematian yang terindah. Ya. Ala diniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini amahu mazidahi rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa laka ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbana shighar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawakkalal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa minal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuq ahlana syahadah. Allahumma rzuq ahlana syahadah. Allahumma rzuqna warzuq ahlana syahadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran lakum ala husni istimaikum. Saya ada hutang nama untuk majelis ini. Coba saya mengutip dari Al-Quran, suratul Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi saya punya usulan namanya khalifah hijrah, artinya pemimpin yang hijrah, karena kita semua ini pemimpin. Ya, kira-kira silahkan ya, bisa disingkat KH ya, itunya. Jadi khalifah hijrah, pemimpin yang hijrah. Yang mudah-mudahan bisa nama ini menjadi doa bagi keluarga kita semuanya, bahwa kita ini betul-betul ingin menjadi pemimpin yang hijrah seperti para pemimpin Islam dulu ketika harus meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ya. Jadi silahkan dipikirkan, kalau setuju dipakai, kalau tidak ya nanti insya Allah kita cari lagi bareng-bareng. Ya. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Saya izin live ya. Ya Pak. Iya Pak. Ini mohon maaf, ini kan di record ya, yang kemarin juga belum diupload ya? Belum, soalnya belum ada nama kajiannya itu Pak Ustadz. Oh iya. Namanya apa? Boleh siap. Berarti nanti diupload aja 2 ya. Kenapa? Iya. Sama yang kemarin ya. Ya. Boleh. Dari yang pertama juga bisa sih Pak Ustadz. Oh gitu ya. Ya baik. Siap. Syukran ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.